menempel di dinding rahim. Thumma yakunu mudirah, mithla dzalik. Kemudian 40 hari lagi berubah jadi mudirah, berubah menjadi mudirah, sudah mulai terlihat keratan dagingnya, nampak. Ya, thumma yursalu ilaihil malak, dan diutus malaikat pada usia 120 hari, 4 bulan kandungan tadi. Diutus malaikat fayanfukhu fihi roh, ditugaskan oleh Allah untuk meniupkan roh, wa yu'maru bi katbi arba'in, dan diperintahkan untuk menuliskan 4 hal utama. Yang paling pertama ditetapkan dari qadar Allah Subhanahu wa taala, yang paling utama ajal, bi katsbi ajalihi, ya, wa rizqihi. Dituliskan rizki bersanding dengan ajalnya. Ajal plus rizki. Ya. Jadi bersanding, makanya saya sering katakan rizki kita sudah tetap. Ya, kalau Anda buka Quran surah ke-51 misalnya, di ayat ke-22, paling kanan sebelah bawah agak ke tengah. Wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Di langit rizki kita telah ditetapkan. Ini qadar Allah. Jadi enggak usah takut. Ya, Anda beramal soleh dapat 1 miliar, beramal salah pun 1 miliar juga. Jadi kalau bisa soleh, kenapa pilih salah? Cuman ketika mengerjakan yang soleh, berkahnya itu tinggi. Yang salah nggak ada berkah sama sekali. Ya, itu yang membedakan. Jadi saya ingin berikan pesan kuat ya, jangan pernah mencuri, jangan korupsi. Ya, jangan berbuat curang karena merugikan diri sendiri. Jangan dikira kalau korupsi harta makin banyak. Tidak, kawan. Harta Anda tetap segitu. Sampai meninggal nggak akan bertambah, nggak berkurang. Anda cuma melelahkan diri sendiri saja. Tinggalkan perbuatan curang. Karena Anda berbuat dengan cara yang benar pun dapat segitu juga. Cuma beban hidupnya Allah ringankan. Begitu butuh diberikan, tata. Sehingga terasa nikmat penerimaan dalam diri kita. Itu poinnya. Tapi yang ingin saya katakan adalah, ini sifat qadar yang sama sekali nggak bisa dirubah dengan apapun. Nah, cara mengisi ajal, ya, ada qadar Allah yang sifatnya, itu Masya Allah kita diberikan ikhtiar di dalamnya. Walaupun untuk ikhtiar itu pun Allah telah mengetahuinya. Teman-teman. Jadi sebelum kita kerjakan, saat kita kerjakan, nanti akan kita kerjakan, Allah tahu. Ya, tapi kita diberi peluang oleh Allah untuk berikhtiar di situ. Silahkan. Contoh apa? Ajal, batas usia. Cara mengisi usia ini supaya Allah ridha, itu disebut dengan umur namanya. Umur. Dari kata amara ya'muru. Ya'muru ditemukan di Quran surah ke-9 ayat 18 di tentang masjid. Innama ya'muru masajidallah. Kalimat umur sendiri ditemukan di Quran surah ke-22 ayat 5 misalnya. Ila arzalil umuri. Ya. Apa itu umur? Umur itu saya sering sampaikan dalam beberapa kajian, sesuatu yang mengandung banyak manfaat. Ya. Sesuatu yang melahirkan kesuksesan. Sesuatu yang melahirkan keberkahan, berkah, bertambahnya nilai kebaikan. Artinya, sepanjang diberikan batas usia, ayo coba gunakan isi aktivitas kita untuk berbuat segala hal yang bermanfaat. Ya, memandang yang bermanfaat, bicara yang bermanfaat, melangkah ke arah yang bermanfaat. Ya, awas hati-hati. Makanya kalau ditanya begini, berapa umur Anda? Itu sebetulnya pengingat dari Allah. Bukan tentang ajal, tapi tentang efektivitas usia yang diberikan oleh Allah pada kita. Jadi kalau Anda berkata begini, Alhamdulillah diberikan 40 tahun, 60 tahun. Balik tanya, selama 60 tahun itu berapa banyak manfaat yang sudah kita dapatkan? Berapa banyak perbuatan baik yang sudah kita hasilkan? Jangan-jangan anak 4 tahun belum balik, manfaatnya lebih banyak dibanding kita yang sudah 40 tahun. Huh? Sukses. Ayo, selama hidup sukses. Bekerja yang giat. Ya, bekerja yang benar, dengan penuh semangat. Apapun profesi Anda, dimanapun Anda mengabdi. Di birokrasi, di diplomasi, mengajarkah Anda, di militer. Ayo, semangat bekerja. Tempuh. Karena itu nanti kita dapatkan pedoman-pedoman untuk memotivasi kita semangat dalam beraktivitas. Makanya sahabat Nabi juga biasa banyak. Di militer yang sukses banyak. Ada Khalid bin Walid misalnya. Di birokrasi juga banyak. Ada Amr bin As, ada Muawiyah bin Abi Sufyan. Yang pengusaha sukses banyak. Ada Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf. Yang pengajar dosen sukses banyak. Ada Ali bin Abi Thalib, ada Abu Hurairah. Termasuk Sayyidah Aisyah. Silahkan passion kita apa? Sukses. Dan jangan lupa kesuksesan itu harus punya nilai keberkahan, nilai-nilai positif. Itu yang disebut dengan umur. Nah, untuk bisa mewujudkan ini, kita kan harus berikhtiar. Untuk ngajar, perlu belajar. Mau jadi orang hebat, perlu belajar dengan baik dulu. Sekarang kuliah, jurusannya apa, pelajari, ikut training. Itu ikhtiar kita. Jelas ya? Diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu di Quran surah ke-13 terkait dengan ini, ya, Quran surah 13
Ayat yang ke-11, ya, Allah sampaikan di pertengahan ke ujung ayatnya, ayat yang ke-11, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ini yang dimaksudkan. Allah tidak akan membimbing engkau, membantu engkau, merubah engkau, ya, menyempurnakan ikhtiarmu atau menghadirkan cita-citamu sebelum engkau berusaha sendiri untuk berikhtiar. Merubah apa yang kau ingin dapatkan itu. Maksudnya apa? Berikhtiar dulu. Gak bisa ujuk-ujuk Anda menjadi misalnya seorang jenderal di militer. Anda menjadi pengusaha sukses. Tanpa seketika nggak ada usaha, tiba-tiba jadi aja. Nggak bisa. Kata Allah, saya bikin hukum universal. Pengen kaya, kerja. Pengen pintar, belajar. Di dalam konteks ini jangan salahkan, kenapa dia nggak beriman kok bisa pintar? Allah tanya, kamu belajar nggak? Gitu. Di sini ada ikhtiar kita. Nah, ikhtiar ini pun teman-teman sekalian, ini butuh pedoman, butuh petunjuk. Kalau nggak ada petunjuk yang benar, bagaimana? Anda, maaf nih, teman-teman sekalian, pesan mobil. Bagaimana bisa menggunakannya? Kan Anda tanya, petunjuknya mana? Siapa yang bikin petunjuk? Yang bikin mobil. Yang bikin mobil membuat petunjuk tentang mobil. Yang bikin pesawat membuat pedoman pesawat. Yang membuat handphone membuat buku petunjuk handphone. Sekarang kita kan manusia. Kita beraktivitas. Kalau ingin tahu petunjuk, jangan bikin sendiri. Tanyakan pada yang mencipta kita. Tanyakan pada yang membuat kita. Ya Allah, kembali kepada Allah yang hak, Allah yang ahad. Tanyakan kepada Allah, ya Allah, berikan saya petunjuk bagaimana cara saya menjadi A, bagaimana cara saya menjadi B. Ya Allah, saya ingin karir, ya Allah, sebagai seorang pengusaha sukses, tapi sukses ini mengantarkan saya pada ridhamu. Dunia sukses, fid dunya hasanah, akhirat dapat surga, fil akhirati hasanah. Ya Allah, saya ingin jadi jenderal militer yang sukses, karirnya sukses, bersamaan dengan itu bisa masuk surga seperti Khalid bin Walid. Ya Allah, saya di birokrat. Ya Allah, saya di diplomat. Ya Allah, saya dagang. Saya butuh petunjuk, ya Allah. Nah, ketika Anda membutuhkan petunjuk, dalam konteks itulah korelasi Al-Quran diturunkan. Karena itu disebut hudan.